Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini Dr. Dewi Cahyawati Abdullah Notutura Channel Setia Pancamarga Palu mendapat lagi satu kehormatan yang luar biasa. Dihadiri Ibu Dr. Anda dari mata usia Janggola Magister Sains. Saya tidak harus menyampaikan siapa, tetapi nanti saya akan memintakan ke, saya selalu panggilnya Kak Deri. Iya. Bisa juga Kanei. Lebih akrab dulu kita dari Kanei. Iya. Karena orang tua kita sangat kekeluargaan, persahabatan. Nah, jadi saya minta Kanei menjelaskan kepada teman-teman. Ya memang mungkin yang seumuran kita tahu. Tapi kan ya Kanei ini kan bekas seorang pejabat yang betul-betul meniti karir dari bawah. Saya tahu dari APDN, ya coba Nana sudah sampai ini, sampai sempat tertinggi di Sulawesi Tengah itu pelaksana sekretaris daerah. Jadi saya kira, dan juga mungkin Kak Deri juga dengan seabrek. Nah, saya selalu bilang dengan sedikit banyak organisasi yang ada. Kemudian mungkin apa lagi yang Kak Deri lakukan, kemudian nanti kita coba-coba saya mengeksplor apa namanya keberadaan Kak Deri ini supaya kita ya silakan Kak Deri. Terima kasih Bu Dr. Dewi Abdullah. Saya senang sudah diberikan kesempatan untuk kita bisa bincang-bincang. Yang bahasa kailinya notutura. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini benar-benar memang yang saya lakukan. Yang pertama, saya lahir di Palu, Bu Dewi. Jadi tanggal 27 Juni 1957. Sudah tua saya ini, 67. masih bisa terus berjalan-jalan. Saya pendidikan saya APDN Makassar. Jadi selesai APDN Makassar, saya kembali masih Pak Kisman waktu itu, terus tiba-tiba saya harus sekolah lagi. S1-nya ilmu pemerintahan di Jakarta. Ketika pulang saya datang tiba-tiba langsung dipercayakan untuk menjadi stafnya Pak Gubernur waktu itu, Pak Galip. Jadi Pak Galip terus langsung dapat jabatan eselon 5 atau usaha pimpinan. Nah, ketika selesai itu saya ada dilema saat itu, bukan berarti saya tidak setuju, tapi apa ya, saya masih merasa diri ketika ada permintaan menjadi camat Palu Selatan. Jadi Pak Camat Palu Selatan diminta oleh Pak almarhum Bupati Ramli Nur. Permintaan itu saya sembunyi di laci. Jadi camat karena dulu memang kalau APDN langsung jadi. Jadi ceritanya begitu Pak almarhum Ramli datang sama Pak Galip, saya sudah ketakutan. Aduh, pasti dia tanya ini dia kenapa saya tidak turun, tidak jadi gitu. Jadi camat. Diajalah saya dipanggil ke dalam. Waktu itu Pak Gubernur mengatakan, gimana surat kamu sembunyi ya? Saya setengah mati ketahu. Bukan saya tidak setuju, saya bilang. Pada waktu itu saya kan belum kawin. Nah, jadi saya pikir, jangan Pak saya jadi camat. Nanti kalau saya jalan, nah kebetulan pada saat itu kebanyakan paman saya, sepupu-sepupu saya ada lurah kan. Di Palu Barat. Jadi saya Palu Barat, Palu Selatan. Palu Selatan. Jadi waktu itu ada Om siapa namanya? Yang Om. Pokoknya ya bapak saya punya adik, terus ada dua sepupu. Aduh, kalau saya jalan terus sama dokter katanya begini. Sempat itu saya bicara. Jadi kau enggak mau sebelum sana. Enggak mau saya jadi camat. Tapi selang 1 minggu kemudian langsung dilantik. Padahal pada waktu itu beliau memang sedang menyusun SK untuk pelantikan pejabat di lingkungan pemerintah daerah, sekretariat. Langsung saya jadi kabak Kesra pertama. Kabak Kesra di Biro Kesra, kemudian pindah lagi di kabak mutasi di kepegawaian. Jadi cuma 2 tahun gitu, paling tidak 1,5 tahun. Kemudian kabak pengembangan masih Ibu Yece. Begitu Ibu Yece selesai, panggil saya. Langsung Ibu Yece selesai jadi kabak pengembangan, terus jadi sekretaris dinas pendapatan. Tidak lama saja 3 tahun. Sekretaris Dinas Pendapatan, kemudian Sekretaris Bapeda, kemudian pada waktu itu Badan Ketahanan Kementerian Pertanian kan dilebur menjadi Badan Ketahanan Pangan.
Saya satu-satunya orang Pemda yang dipindahkan di situ, yang semua adalah pegawai pertanian. Kanwil. Iya. Jadi bagaimana saya merubah mindset teman-teman ini untuk mengacu kepada pedoman dan prosedur dari Kementerian Dalam Negeri. Iya. Dan mereka pakai Kementerian Pertanian. Iya. Saya itu. sempat bilang pada waktu Pak Prof, kenapa saya ditaruh situ? Saya udah baik-baik sudah jadi sekretaris Bapeda, sekretaris, kok saya jadi ini? Yo, itu baru. Iya. Supaya kau astaga, saya pernah jadi kelinci percobaan. Tapi ya sudah itu kan. Iya, saya merasa luar biasa sekretaris, jadi BKD. Tidak, langsung kepala biro dulu. Kepala biro pemerintahan. Ini masih baru ini kan ini perempuan yang menerobos itu ya. Iya. Jadi kepala biro pemerintahan, setelah kepala biro, tidak 1 tahun jadi kepala badan pemberdayaan masyarakat lagi. Ya. Pokoknya 1 tahun setengah itu nggak pernah. Apa itu tidak hebat? Tapi di mata orang, birokrasi. Di mata orang pikirnya saya ini banyak salah gitu. Iya. Karena tidak sampai 3 tahun. Iya. Tapi saya padahal pikir ini karena dibutuhkan di sini, dibutuhkan ya. Ya, saya bersyukur bahwa ketika saya pindah, itulah saya bilang sama teman-teman, kalau kamu dipindahkan jangan kecil hati, itu menambah wawasan. Iya. Jadi ketika kita semakin tinggi, kita tidak bisa ditipu orang gitu. Semua sudah, apalagi habis dari pemberdayaan langsung ke dinas sosial. Dinas sosial. Ya Allah. Kepala dinas sosial saya lagi. Langsung habis kepala dinas sosial. Ditarik lagi ke asisten 3. Asisten 3, di asisten 3 persoalan biasa. Iya. Jadi pindah lagi saya di badan penanaman modal. Iya. Di penanaman modal. Habis penanaman modal begitu. Mohon maaf, soalnya waktu itu kalau jadi kakanda beliau itu Bapak Longki Janggola, mohon maaf kami ini selalu Kak. Jadi beliau waktu itu gubernur. Ya, mencalonkan diri menjadi gubernur. Iya. Jadi terjadilah sedikit biasa lah itu, biasa lah itu. Tetapi tetap berjalan dan ternyata setelah Kalongki jadi gubernur, jadi saya ada nilai positifnya di badan penanaman modal selalu ke luar negeri. Iya. Nah, ya selalu ke luar negeri. Saya ke Belanda, sempat ke Belanda ya segala macam. Kalau bilang Singapura, Malaysia itu biasa. Nah, setelah itu ketika Gubernur Longki jadi, langsung dia tarik lagi saya ke asisten. Iya. Saya bilang, ya Allah, kenapa saya ini di asisten terus? Saya bilang gitu kan. Ya, mungkin ya saya berpikir ya bagus juga sih. Di situ itu memang di asisten 3 itu ketika kepala BKD kosong, saya lagi merangkap. Jadi banyak rangkapan yang saya ketika ada pejabat. Mungkin karena asisten 3 mengkoordinir beberapa OPD itu termasuk ya. Jadi keuangan, pendapatan. Jadi itu saya di situ terakhir. Ketika pencalonan sekda, ini cerita saja. Pencalonan sekda, saya sudah menolak. Saya bilang, tidak usah saya diusul. Saya bilang gitu, tanda apa dia. Saya bilang, tidak usah saya diusul, saya bilang, karena saya memang paling senior saat itu. Saya paling senior. Dia bilang, tidak boleh kau tidak diusul. Tapi saya bilang sama beliau, jangan salahkan saya loh ya, kalau saya ini, karena saya punya teman-teman link gitu, bagus gitu. Artinya kita kalau yang namanya STPDN, itu kita punya. Jadi link kita bagus. Jadi begitu saya testing, cuma saya juga perempuan. Saya ingat betul itu ketika saya masuk di ujian, persentase saya bilang sama Dirjen pada itu, Bu Sekjen saya nggak usah ikut, saya bilang gitu. Bu Sekjen kan tahu saya siapa, bilang gitu kan, nggak mungkin saya. Ya letuklah Direktur Anggaran, Dirjen Kepala Badan Diklat, ada berapa orang yang menguji saya. Oh, enggak boleh bicara begitu, kita ini profesional. Ya, ketika bicara profesional, saya tentu juga secara manusiawi terpanggil gitu ya. Bagaimana saya presentasikan. Tidak melihat siapa dia. Ini betul-betul dan semua memenuhi syarat masalahnya. Jadi begitu persentase, yang harusnya saya nomor 2, didahulukan saya gitu. Dahulukan saya, terus terakhir saya keluar, sudah selesai. Ada keuntungan saya ketika presentasi itu kan orang pakai paparan pakai bahasa Inggris. Ini yang 2 enggak bikin, saya bikin. Saya bikin walaupun dengan patah-patah. Saya bikin. Jadi begitu saya sudah keluar, saya bilang saya kasih tinggal mereka.
Diteleponlah saya sama Dirjen Otda. Kayaknya kamu tuh paling tinggi. Jangan Prof, saya bilang, enggak mungkin saya itu adik kandungnya yang adik kandungnya gubernur ini. Enggak mungkin, tidak Bu Dery itu. Kamu tuh nanti Terakhir dia telepon lagi saya. Ditanya Ibu Sekjen, katanya mana teleponnya beliau gitu. Saya kasih udah. Dia pertahankan. Tetap nama saya diusung. Dia maunya dengan sama-sama dengan Sekda Gorontalo. Ibu yang siapa? perempuan. Iya. Saya pas ketemu beliau. Iya, dia sudah pensiun juga sekarang. Jadi sudah selesai itu. Terakhir saya disampaikan oleh Seknek sendiri. Kenapa kau jadi adiknya? Sama Profesor Rias Rashid ketemu. Mas Sutikno itu sudah dia waktu itu. Bilang, kenapa kamu jadi adiknya? Dia datang khusus untuk membatalkan kamu. Saya bilang, enggak apa-apa Pak. Saya bilang gitu. Saya terima aja karena saya pikir dia kasihan baru. Jadi baru, ya wajar lah dia menjaga ini, jangan sampai orang kira saya KKN segala macam. Tapi tidak bisa, kamu tuh tidak. Akhirnya saya bilang, sudahlah, saya bilang, sudah saya terima. Nah, batas itu saya sempat dipertanyakan oleh wartawan. Karena ketika beliau melantik sekda yang definitif, beliau minta maaf di forum saya bahwa bukan apa-apa, saya belum mampu kalau adik saya menjadi sekda. Karena saya baru. Orang bilang apa. Dan mungkin Kak Dery lupa yang saya juga sempat datang ke kantor waktu di penanaman modal. Salah satu mission kita, artinya pertahanan kita bahwa gubernur dipilih oleh politik. Ini karir. Tapi ternyata Pak Gubernur juga tidak salah. Karena beliau masih baru. Tapi semua orang di sana sudah mengakui bahwa Ibu Dery Janggola itu levelnya di situ. Hanya pada persoalan. Alhamdulillah. Jadi hari ini memang saya harus menyatakan bahwa kemarin kalau kita punya toko usaha, ada juga yang pengusaha, ada yang politisi. Hari ini di lembah kita, di lembah Kaili kita ini, satu perempuan hebat adalah tokoh ASN yang benar, tidak ada lagi batasannya, sudah di situ. Nah setelah itu beliau bukan berarti ini, karena saya tahu juga waktu itu sudah KNPI, sudah Golkar, Kosgoro, dan hari ini masih dua ketua ini, setahu saya ini. Baru enggak ada ketua Badan Koordinasi Organisasi Wanita. Yang sudah kedua kalinya saya. Tapi kayaknya apa juga kita di alumni SMP atau bukan komunitas sekolah. Dan kalau di alumni ya saya masuk alumni SDN 3, SMP 2, SMP 2, SMP 1. Masuk di komunitas itu. Dan pasti banyak karena masih muda, memang beliau juga sangat aktif. Dan yang pasti masih aktif itu olahraga, tenis, lapangan dengan jalan kaki sampai hari ini. Tapi bagaimana Kak Dery, kita punya badan koordinasi organisasi wanita. Jadi sedemikian banyak di bawahnya itu. Bagaimana? Jadi ini juga yang menjadi tantangan bagi kita. Bahwa sekarang ini kan macam-macam organisasi yang dibentuk. Tapi organisasi ini seharusnya secara legal yang diakui oleh Kesbangpol melalui Kementerian HAM. Nah, saya memang secara tertulis itu 48 organisasi. Di bawah naungan BKOW. Ya, mereka semua masuk dalam panitia. Cuma ketika juga bergerak sendiri-sendiri, saya sudah tidak bisa mengintervensi gitu. Seperti PKK. PKK itu di bawah koordinasi kita. Semua badan koordinator organisasi wanita. Apa saja organisasi. Tapi saya tidak saya pikirkan organisasi ini masing-masing berkiprah. Tidak apa-apa mereka berkiprah, tapi harapan saya yang kedua kali ini saya bilang tolonglah disampaikan ke kita supaya menjadi catatan kaki apa yang sudah Ibu lakukan yang koordinasi itu. Supaya kita punya file juga tentang kegiatan-kegiatan. Jadi kalau memberdayakan masyarakat ini kan sebenarnya substansinya seperti itu. Cuma ya sekarang ada juga
OPD yang menangani UKM. Iya. Saya punya mau juga BKOW ini di organisasi tertentu ada membina UKM ataupun pengrajin apa saja yang pure dibina oleh BKOW. Iya. Tapi sampai sekarang setelah saya ajukan segala macam sama teman-teman ibu-ibu ini, pada detik ini belum ada yang kasih masuk. Iya. Saya juga takut. Kenapa? Karena ketika kita juga memberikan stimulan, mereka juga ini kan tercatat di OPD. Iya. Tidak boleh juga overlap kan gitu. Iya. Jadi itu yang jadi juga saya lihat ada kendalanya di situ. Karena ketika juga karena kita ini adalah ada sedikit bantuan dari pemerintah daerah. Kan juga di inventarisir. Ketika diperiksa ini kelompokmu yang mana? Yang mana? Tiba-tiba kelompok itu sudah dibina oleh OPD atau oleh organisasi tertentu, tidak boleh kan? Kasihan pelakunya gitu. Ini yang sementara saya cari. Iya, mungkin di ini kan formulasinya ya. Iya. Dari bagaimana organisasi perempuan ini BKOW bukan. BKOW ini betul-betul menjadi mengkoordinir perpanjangan dari ini dan harus mengetahui apa kegiatan-kegiatan ini dan mungkin ke depannya ada satu kegiatan yang harus betul-betul agak booming atau mana yang lebih mohon maaf dari 48 kan tidak semua sama levelnya toh. Ada yang aktif sekali, ada yang biasa cuma nama. Biasa gitu. Nanti hari-hari besar ada. Nah, itu kan biasa semua itu, tapi mungkin ini penting dorongan itu untuk sekarang Ibu. Saya tantang sama ibu-ibu ketika untuk kita perempuan ini. Iya, saya tantang. Cobalah saya bilang ibu-ibu ada yang atau berkolaborasi dengan organisasi yang lain yang betul-betul nanti kita bina. Kita bina saat itu kita berikan stimulan berkelanjutan sampai dia mandiri, maksud saya. Gitu. Iya. Jadi kalau dia sudah mandiri, kemudian dia sudah bisa apalagi kalau nanti pada sampai dia diunggul. Kan itu luar biasa itu. Pemasarannya sudah sampai keluar. Sudah berkali keluar negeri. Sudah menggunakan internet dan segala macam. Apa yang tidak mungkin sekarang? Iya, semua bisa. Tapi dari semua itu masih beliau ibu rumah tangga yang baik dan juga istri seorang wakil bupati yang sudah selesai. Iya, sudah selesai. Tapi itu sempat dijalani selama juga 10 tahun. 10 tahun, 2 periode juga. Iya. Boleh saya tanya bagaimana membagi waktu? Itu dia. Ini supaya beliau kan di sana. Jadi ini di Parigi Mautong ini. Ya, selama beliau di sana kita sudah punya komitmen. Jadi waktu beliau pindah di sana, beliau kan lahir di sana. Jadi wajar kalau dia membangun daerahnya menurut saya. Wajar. Tapi saya bilang tunggu saja di siapa? Badrun. Pak Badrun Gai. Iya. Oke. Jadi saya bilang kalau kamu mau membangun daerahmu ada konsekuensinya saya juga ini kan namanya punya tugas berat. Tapi saya tidak lepas seperti itu, apalagi kami punya anak perempuan dua-dua. Iya, makanya saya bilang tadi saya ibu rumah tangga, sana lagi. Alhamdulillah anak saya dua-dua sudah selesai, satu dokter, satu S2 akuntansi, sudah kerja perempuan semua. Jadi saya dulu membagi waktu ketika ada acara PKK, kan saya wakil ketua, wakil ketua PKK. Saya diundang, saya pergi. Kalau acara apa yang harus didampingi, saya datang. Ya, alhamdulillah, memang ada yang protes-protes. Ibu ini kena dampingi, bagaimana saya juga artinya aktif juga di karir saya, bagaimana saya, apakah karena begitu saya mau berhenti ya? No, tidak mungkin. Artinya biar bagaimana? Bukan kita mau bilang bukan main ini, kita mulai dari bawah, APBN, sekolah sampai untuk kita jadi saya dari begitu didapat sudah selesai saya APBN itu saya belum diangkat, masih rasakan itu PHL 10.000. Iya benar, masih 10.000 PHT itu. Jadi waktu itu saya sudah 3 bulan, begitu ada formasi kita masuk. Jadi saya masih merasakan itu 10.000 juga. Jadi Kak Dery sudah waktu itu sudah pegawai beneran. Jadi saya sudah ikut-ikut toh. Jadi apalagi cuma masih tamatan SMA waktu itu di DPR. Begitu saya terima 10.000 gaji. Tapi gembira sekali ya. Tapi 10.000 dulu dolar masih berapa? Alhamdulillah. Jadi apakah saya hari ini betul-betul dengar langsung semua Kak Dery peran yang terakhir tadi itu ada peran menjadi ibu rumah tangga. Alhamdulillah
dua anak sukses, satu dokter, satu S2. Kemudian Bapak juga selesai tugas purna. Jadi sekarang Allah sudah memberikan waktu untuk Kak Dery dengan Pak Badrun untuk sama-sama sekarang. Sambil insya Allah kita semua menunggu rezeki anak kita ke depan. Jadi saya perkecil ke skopnya kita kan. Apa harapan Kak Dery buat kita perempuan Lembah Kaili yang awal tadi kita cerita di luar bahwa ada terjadi keturun perjuangan perempuan kita di Lembah Kaili itu ya, kita cerita tadi mulai dari Pelanga turun ke Ibunda, terus turun ke kita, sekarang turun kepada generasinya Kak Dery. Kita mempersiapkan, sudah Kak Dery, kita mempersiapkan generasi ke depan untuk keberhasilan loh, kesuksesan yang kita alami ini. Kira-kira apa pesan Kak Dery buat anak-anak kita yang khususnya di lembah kita ini, supaya yang potensial ini? Yang pertama adalah siapa lagi yang membangun daerah kita kalau bukan kita? Saya kalau bicara soal itu pasti terenyuh hati saya. Sama. Ya. Oleh karena itu saya minta adik-adik maupun saudara-saudara saya yang berkecimpung di bidang semua sektor harus memanfaatkan semua potensi yang ada. Jadi jangan tinggal. Sekarang semakin banyak tantangan dengan ilmu pengetahuan teknologi. Kalau kita tertinggal, kita tertinggal. Tapi kita harus akui kita sangat potensial anak-anak kita ya. Anak-anak kita pintar-pintar sekarang ini. Cuma itu tadi. Ketika dipilah-pilah dia hanya ke fashionnya dia di sini, tidak mau lagi pindah ke sini. Itu persoalan. Itu persoalan. Jadi ada juga yang harusnya dia bisa mengembangkan di sini, di satu sisi dikasih kesempatan tidak mau memanfaatkan itu. Jadi walaupun di umur ini, mungkin kalau dengan Ibu Dery saya berbeda dengan pembicaraan saya dengan teman-teman yang di umur ini kita masih punya kiat dan kita masih mendorong itu. Kita harus mendorong itu. Mungkin ada satu Kak Dery. Kalau kayak rumah, kita tinggalkan semua, kita punya rumah. Sekarang tugas kita mari ayo kembali ke rumahnya. Nanti kita cerita secara teknis. Jadi saya juga tadi ada dengan berbencana. Jadi tidak usah saya bercerita dengan Kak Dery, tidak usah bercerita dengan Ibu Dewi. Saya bercerita dengan, kalau saya mamanya Awal. Kalau Kak Dery mamanya Mina. Kenapa kita tidak kembali ke rumahnya kita? Ini saya kira konsep yang akan kita bangun bersama. Untuk tapi perlu menurut saya itu pemberian kesadaran kepada anak-anak kita ini untuk selalu berkiprah. Berkiprah di semua bidang dengan tidak melupakan ilmu pengetahuan. Tetap sekolah, harus sekolah. Harus sekolah. Kalau tidak sekolah mau jadi apa? Jadi kita tinggal lihatlah mau yang formal, non formal, silahkan. Betul. Saya kira berarti saya sepakat dengan kakanda saya. Kami tidak melihat dari sisi apa. Saya sedih, beliau juga bahwa tidak ada orang yang lain berpikir tentang kita punya daerah. Kita harus pikirkan. Walaupun hanya masih dalam hal-hal yang seperti kita bicarakan. Insya Allah ini nanti menjadi satu bola kayak bola itu dia lebih besar. Mungkin bukan kita, tapi insya Allah anak kita yang itu yang saya lihat juga kurang pemahaman anak-adik kita tentang bagaimana membangun kolaborasi. Membangun kesepakatan, membangun kerjasama, komitmen, dan memberikan kesempatan bagi orang kalau memang dia visinya di situ, berikan dia kesempatan. Jangan gontok-gontokan. Jadi ada satu lagi begini untuk kita perempuan. Selalu kita perempuan kadang-kadang merasa bahwa buruk. Kita ada sisinya begini. Kalau umpamanya perempuan yang jadi, harusnya dia tidak memberi kesempatan, malah dia mengkat. Harusnya dia menggandeng. Kalau hari ini kayak kata saya dengar sekali nih dari Ibu Dewi Petalolo, tokoh perempuan kita yang lebih muda dari kita, dia bilang
kalau hari ini kita di DPR itu 5, jadi ke depan itu 5 ini harus menggandeng 5 yang lain. Ya, betul. Bukan yang lain ini menjadi saingan. Betul. Sehingga ya mohon maaf, kapan mau terpenuhi itu 30% proporsional itu. Nah, itu yang kita coba. Itu yang kita tidak mau lakukan itu. Kita hilangkan semua itu. Siapapun di antara kita Kakanda, kita akan support. Kita sekarang sudah mendorong. Iya. Satu kebanggaan saya ketika saya menjabat di pemerintahan, semua porsi perempuan itu saya kasih kesempatan. Betul. Saya tidak pernah mengucilkan itu. Bahkan jadi tantangan bagi pejabat. Kenapa ini? Ya perempuan mampu. Kenapa tidak bisa? Kasih kesempatan. Ini persoalannya karena tidak dikasih kesempatan. Tapi kalau kita kasih kesempatan dia dan diberikan dia kepercayaan, tanamkan dia kepercayaan bahwa kamu harus bisa. Kalau saya dulu semua perempuan-perempuan yang mau dianu saya panggil, saya undang. Dan saya ingat waktu Kak Kisman jadi wakil gubernur, Kak Kisman bilang, hati-hati perempuan saat itu. Oto sondor lampu. Apa maksudnya? Artinya kalau dalam keadaan benar, kalau dalam ini keras, kalau oto tidak ada lampu itu dan kalau dia mau tabrak, dia mau tabrak. Jadi saya terus terang, saya teraspirasi dengan Pak Kisman, dengan Pak Ajimin. Itu memang betul-betul Pak Kisman itu orang pemerintahan. Saya bilang banyak sekali saudaranya. Apa itu? Ketika kita satu contoh aja, kita rapat kenaikan pangkat. Ada orang dari Morowali, Bohudop di sana. Kenapa kamu kasih susah gitu? Kalau bisa dibantu, dibantu. Saya punya saudara di sana. Jadi saya biasa bercanda. Hanya betul kau punya saudara di Morowali sana. Dia bilang, iya saudara saya itu, jangan dibantu. Itu terkesan sama saya. Bahwa kita dalam penyelenggaraan pemerintahan itu harus betul-betul profesional. Kalau memang bisa dibantu, diselesaikan, tidak menjerumuskan. Gitu. Satu catatan beliau, jangan menjerumuskan pimpinan. Alhamdulillah itu saya pakai. Saya tidak, ya bukan bio cerita apa, tapi insya Allah saya jalannya bagus. Insya Allah. Tidak ada apa-apa. Dan saya juga menyampaikan hari ini, artinya saya juga seorang saksi di dalam hidup ini bahwa saya kenal Ibu Dery itu bukan sekarang, tapi semasa remaja sampai hari ini, dan tidak ada orang juga yang boleh melarang saya untuk saya juga memberikan statement, saya memberikan legitimasi bahwa Kakanda Ibu Dery Janggola Magister Sains adalah salah satu perempuan hebat di antara 22 perempuan. Untuk Hari Ibu 22 Desember. Dan kedua, beliau adalah tokoh perempuan, tokoh masyarakat, dan tokoh ASN karena sudah di level itu. Saya kira Kak Dery terima kasih banyak. Terima kasih. Jadi saya mohon doa saja. Dan bagi yang mendengar, mudah-mudahan bisa melihat latar belakang saya seperti apa. Saya tidak mengada-ngada. Ya memang sudah itu saya. Ini closing statementnya Kak Dery yang ini closing statementnya Kak Dery saya. Latar belakang saya, bagaimana saya berkecimpung di pemerintahan, berkecimpung di organisasi, dan hobi saya itu seperti tadi berenang, main tenis, jalan pagi sampai saat ini. Makanya sehat walafiat. Makanya sehat walafiat. Aduh, saya kira yang saya akui sehat kakaknya itu. Ibu Alimin. Sudah 82 tahun kemarin ulang tahunnya. Saya biasa buat berjalan pagi. Jadi saya kira ini luar biasa dan waktu seperti ini tidak mudah saya dapatkan. Amin. Jadi insya Allah ini menjadi file kita untuk anak cucu kita ke depan. Bahwa ada orang tua mereka, nenek mereka, dan yang kedua saya juga menyampaikan atas nama Nututura Channel, Jakarta Marga Palu, atas nama pribadi. Terima kasih Kak Dery sudah membuang waktunya ke sini. Dan ini bukan ini awal yang harus kita lakukan lagi hal-hal yang kita perlu support. Saya kira itu. Boleh.
Iya. Jadi nanti kita Dan juga seperti kita apa ya. Iya, dan kita juga kita ada tempat-tempat kita kumpul-kumpul untuk kita silakan aja asal ada waktu. Iya. Saya pasti insya Allah datang. Ya, kalau waktu saya tidak terjepit, tidak ada rapat ini macam-macam. Saya juga di wakil ketua di pengurus pensiunan. Saya lihat kemarin lagi. Negeri PBRI baru saya lihat kemarin. Saya kira terima kasih Kak. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabe. Songgom puasi.